Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Rabu 19 Mei 2021 berjudul Agar Hati dan Pikiran Tentram. Setiap orang, tak terkecuali orang percaya, pasti merindukan kebahagiaan dalam hidupnya. Dan kebahagiaan itu akan didapat, akan diperoleh, akan dialami kalau hati dan pikirannya tentram atau damai. Sayangnya hal itu tidak mudah. Bahkan sebagai orang percaya, di mana Tuhan sudah memberikan damai sejahteranya, seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 27, toh masih juga banyak yang tidak mengalaminya. Kenapa bisa begitu? Untuk mengetahui jawabannya, kita akan renungkan apa yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, jelas ternyata damai sejahtera itu sangat terkait dengan yang namanya kekhawatiran. Ketika seseorang khawatir, maka damai sejahtera Allah itu akan hilang. Damai sejahtera Allah itu jadi tidak ada kuasanya. Lalu pertanyaan yang bisa muncul, apakah orang tidak boleh khawatir? Tentu jawabnya bukan boleh atau tidak, tetapi yang pasti kekhawatiran itu suatu keniscayaan. Artinya, siapapun pasti pernah khawatir. Jadi yang perlu dipersoalkan adalah apa yang harus dilakukan ketika seseorang sedang khawatir atau mengalami kekhawatiran. Sebelumnya perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa penyebab kekhawatiran itu sendiri sesungguhnya adalah keinginan. Itulah sebabnya dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat ini jelas mengajarkan apa yang harus dikerjakan ketika seseorang sedang khawatir, yaitu supaya membawa segala keinginannya kepada Tuhan melalui doa. Apa artinya? Artinya keinginan kita harus kita perkarakan di hadapan Tuhan. Apakah apa yang kita ingini itu sudah sesuai dengan kehendaknya atau belum? Juga dalam permohonan dengan ucapan syukur, tadi dikatakan demikian. Artinya, apapun yang akan terjadi atas keinginan kita, apakah akan tercapai atau tidak, kita harus bisa bersyukur. Kita sama sekali tidak akan mengintervensi keputusan Tuhan. Kita juga tidak akan memaksa Tuhan memenuhi apa yang kita inginkan. Karena memang kita tidak boleh begitu. Dan siapakah kita bisa memaksa Tuhan untuk memenuhi keinginan kita?
Tetapi tentu hal itu tidak mudah, bukan? Maka dalam ayat berikutnya Rasul Paulus menuliskan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau itu kita lakukan, maka yang berubah bukan hanya pikiran kita, tapi segala pertimbangan dan keputusan yang menyangkut segala keinginan kita juga akan berubah. Dengan demikian, tutur kata dan perbuatan serta sikap hidup kita ikut berubah. Saat itulah kita tidak lagi mengkhawatirkan apapun juga. Apakah apa yang kita inginkan akan kita peroleh atau tidak? Kita tidak akan peduli lagi. Karena bagi kita yang penting Tuhan disukakan, yang penting nama Tuhan dipermuliakan, yang penting itu merupakan kehendak Tuhan atas hidup kita. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Dengan kata lain, kita akan memiliki hati yang tentram dan damai. Kita akan berbahagia. Oleh sebab itu, saudara, jangan biarkan kekhawatiran membunuhmu. Serahkan kepada Tuhan. Pikirkan apa yang dipikirkan Allah. Dan bersyukurlah supaya damai sejahtera Allah itu berkuasa atas hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.